Ada seseorang yang saat ini kalian udah nggak tahu guys keberadaannya di mana. Lose contact, kalian coba lacak begitu atau cari keberadaan dia tapi nggak ketemu-ketemu. Kalian ketikkan namanya di berbagai aplikasi sosial media tapi nggak ketemu-ketemu. Oke, yang pasti orangnya masih hidup ya. Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel ya, bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah readingan kabar dia yang sekarang entah ada di mana. Untuk all zodiac sign ya, dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars di bulan Desember 2023 ya. Ada seseorang yang saat ini kalian udah nggak tahu guys keberadaannya di mana. Lose contact, kalian coba lacak begitu atau cari keberadaan dia tapi nggak ketemu-ketemu. Kalian ketikkan namanya di berbagai aplikasi sosial media tapi nggak ketemu-ketemu. Oke, yang pasti orangnya masih hidup ya. Karena kalau nggak hidup nggak bisa di reading lagi di tarotku. Ada sih beberapa tarot reader yang mereading orang yang sudah mati, tapi aku tidak mau reading orang yang sudah mati ya. Ini khusus untuk yang masih hidup. Kamu tahu dia masih hidup begitu. Atau at least kamu pernah dengar kabarnya kalau dia itu sekarang lagi ada di sini ya, baru ketemu minggu lalu gitu. Oh iya, kamu punya nomor HP-nya? Pas kamu tanya sama sumbernya, narasumber yang memberikan informasi tersebut, ya cuman ketemu di bandara, nggak sempat tukeran nomor HP. Kayak begitu ya. And somehow you can feel this person still alive. Itu aja deh guys ya patokannya ya. Aku bicara dengan banyak orang sekaligus, jadi nggak semua orang akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Jangan terlalu dibawa ke hati ya. Dan karena ini masuk dalam kategori mini video yang durasinya singkat-singkat saja, jadi aku tidak akan keluarkan kartu-kartu klarifikasi dan juga tidak ada video extended ya. Walaupun singkat, aku akan berusaha menyampaikan pesannya dengan semaksimal mungkin. Kenapa banyak banget rekonsiliasi guys di 2024 ini? Ada. Nggak udah-udahnya kalian rekonsiliasi. Halo Eris. Oke, silakan kamu fokuskan wajah orang yang menghilang di telan bumi ini guys, yang sekarang kamu nggak tahu dia ada di mana. Kalaupun ada di sosial media misalnya, tapi dia tidak pernah mau menginformasikan dia ada di mana. Itu yang akan kita segera cari tahu ya, kabar dia atau keadaan dia. Oke, sudah ada yang datang, mari kita langsung mulai saja dari Oracle dulu guys. Aku akan ambil satu kartu dari sini sebagai pilot untuk pesan kamu ini ya. Halo. For all zodiac sign, terus the Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Kabar dia yang sekarang ini entah ada di mana. Agak-agak aneh juga kalian ya guys. Yang ada nggak kalian perhatikan, yang nggak ada kalian cariin. Oke. Healing energy. Kayaknya lagi menyendiri deh guys, sambil dengar lagu Dewa. Tatap matamu bagai busur panah. Jangan pikir aku sembarangan ngomong ya. Itu tiba-tiba keluar. Somebody needs to hear that, yes. Healing energi dan kemudian ada satu lingkaran penuh di kepalanya guys. Kalian lihat gak sih lingkaran ini? Sebentar ya. Ini full circle ya. Jadi mungkin di kamera kurang terlalu tajam hasilnya, tapi ini full circle. One cycle completed. Dan kemudian kayak baru selesai membayar karma, menyelesaikan siklus lama dan akan segera memasuki siklus baru. Dan biasanya dalam masa-masa seperti itu manusia akan masuk healing guys ya, kayak proses untuk cleansing, membersihkannya lama-lama. Mungkin dia akan mendelete beberapa foto dari galeri HP-nya, menghapus chat-chat lama, atau mendelete apapun memori-memori lama di HP-nya mengenai seseorang. Bisa jadi juga kayak pindah rumah,
pindah kos-kosan, pindah kontrakan, itulah biasanya yang dilakukan orang dalam masa-masa full cycle ya, atau the world. Banyak orang yang nggak menyadari itu guys. Kok tiba-tiba ujuk-ujuk gue pengen pindah aja ya dari kos-kosan ini. Itu biasanya closing ya. Pemicunya macam-macam. Misalnya kamu itu pindah kerja ya, alasannya sih gara-gara biar dekat dengan kantor. No, dekat jauh dari kantor. Kalau kamu nyaman di situ, kamu akan stay di situ begitu. Selama masih masuk akal ya. Tapi kalau tiba-tiba ada urgensi mau pindah kos-kosan, itu pertanda dari full cycle ya, bersih-bersih, karena kamu akan segera bereskan barang-barang lama, yang lama kamu buang ke tong sampah, itu full cycle. Kemudian yang basi dipakai akan kamu masukkan ke sebuah tas misalnya, dan itu akan dibawa pindah ke lokasi baru, di tempat yang baru kamu akan tata ulang. Itu full cycle, ciri-ciri orang yang dalam masa full cycle ya. Oke, kita akan segera lihat kartu besarnya seperti apa. Bisa jadi sih guys, memang baru pindah kerja atau baru resign dari sebuah pekerjaan. Entah kenapa dari tadi pikiran aku ini mengarah ke tempat baru, ke rumah baru, ke tempat tinggal baru ya. Please bless. Oh, kamu merasa bersalah sama dia guys. Feeling guilty and you need to make sure this person is okay. Oh, for all zodiac sign, Taurus to Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Kabar dia yang sekarang entah di mana. Something happened between the two of you, dan kemudian ini orang menjauhi kamu, dan kamu feeling guilty, merasa bersalah. Ya, kok gitu sih? Kok tiba-tiba lu menghilang sih? Kok lu tiba-tiba nggak ada kabar sih? Kok nomor HP lu berubah sih begitu? Tapi bukan dia menghindari kamu ya. Maksudnya kamu itu bukan dalam keadaan unclear mengenai sesuatu. Kamu hanya merasa bersalah. Menurutmu ini seharusnya dia tidak alami, tapi you don't know what to do anymore. Five of Wands. Aku akan ambil 3 kartu dari sisi dia. 1, 2, 3. Gemini datang guys, the Two of Pentacles, kemudian Hangman, Wheel of Fortune. Di bawahnya the Ten of Wands. Iya, kamu kepikiran deh. Ten of Wands itu beban dalam pikiran ya guys. Iya guys, it doesn't real, tapi kamu pikirin terus, kayak merasa bersalah. Seharusnya aku nggak ngomong gitu deh, seharusnya aku nggak memperlakukan dia begitu deh. Tapi merasa bersalah kamu ini bukan kesannya akan memperbaiki sesuatu, enggak. Kayak bukan kesannya itu mau menarik ucapanmu, enggak. Tapi kamu merasa kasihan dengan impact yang terjadi di antara kalian berdua ke dalam kehidupan dia, dan kamu mau pastikan dia baik-baik saja. Itu tujuan kamu datang ke readingan aku ini. Dia saat ini tidak baik-baik saja, but they will be fine in the near future. The Wheel of Fortune, aku lihat pintu kesempatan terbuka untuk dia. The Awakening, sadar ya. The Two of Pentacles, bimbang, juggling. Bukan hanya kamu yang dihindari guys, bukan hanya kamu. Dia tuh menghilang itu atau a statement entah di mana itu terjadi pada banyak orang. Ya mungkin beberapa temannya juga lagi nyariin di mana sih, nggak pernah muncul lagi. Biasanya mah main game datang mulu gitu ya, kalau misalnya game online, atau kalau nongkrong di sini biasanya duduknya di sini, nggak pernah kelihatan lagi begitu. But you are the source, sumbernya kamu, penyebabnya. Yang lainnya kecarian karena bingung, kamu kecarian karena merasa bersalah gitu deh guys ya. But you end something on this person life. Ada yang kamu akhiri secara paksa. Yang awalnya itu selalu saja membingungkan dia, tapi akhirnya dia nggak kebingungan lagi. Dia keluar dari kebingungan. And this is not your fault ya guys. Ini bukan salahmu, karena kartu center of readingnya Awakening, disadarkan, dan kemudian near future-nya the Wheel of Fortune. Kalau dia nggak segera disadarkan, atau perbuatanmu ini tidak segera menyadarkan dia, tidak akan ada kesempatan, atau dia tidak akan pernah bisa melihat kesempatan lain di dalam hidupnya. Contohnya gini guys, ini orang ngajak kamu nikah mulu gitu ya, sementara kamu nggak pengen nikah begitu, kamu pengennya berteman aja.
Tapi dia melakukan segala cara mungkin supaya bisa menaklukkan kamu, supaya kamu mau menikah dengan dia atau kamu mau menerima dia begitu. Dan ujung-ujungnya kamu ngomong, there's no way on hell kita akan bisa bersama, kamu move on dong, aku nggak bisa kayak begitu. Dan jebar, itu kan kayak disambar petir dianya ya guys. Tapi sekaligus ucapan kamu itu menyadarkan dia mengenai sesuatu tentang the Two of Pentacles ini. Dari the Two of Pentacles jadi yakin dengan apa yang dia lakukan. Tapi impactnya ke kamu jadi ngerasa bahwa ya, aku telah membuat hidupnya berantakan, aku telah membuat dia sedih, aku telah membuat dia nggak berani melihat dunia ini ke depan. No ya. Di masa-masa orang healing memang akan menghilang guys. Ya makanya ada istilah Dark Night of the Soul, itu kartunya Hermit, kartu Virgo. Orang itu nggak bisa healing rame-rame guys. Itu lari dari kenyataan ya. Banyak orang yang akan aku mau healing dulu terus pergi ke klub gitu guys. Itu lari dari kenyataan, apalagi minum begitu ya. Healing itu di tarot itu kontemplasi. Kita ingat kembali apa yang terjadi, kemudian kenapa itu terjadi. Apakah itu hal yang kita inginkan? Apa sisi baiknya, sisi buruknya? Bagaimana ke depannya? Nah, itulah proses healing sebenarnya, untuk kita mengetahui what the fuck is going on with our life. Dan itu dibutuhkan kesendirian atau masa-masa solitude, isolasi ya. Jadi memang nggak tahu di mana keberadaannya, lagi dalam masa isolasi, dipaksa oleh awakening ini ya untuk segera menyadari situasinya. Dan aku lihat ada kesempatan yang memang sudah terbuka untuk dia, siap untuk dia raih guys. The Wheel of Fortune. And this is not related to you anymore. Nggak ada hubungannya lagi dengan kamu. Tugas aku di sini hanya cuma mengasih tahu ke kamu guys, nggak usah terlalu dipikirin. It is what it is. Emang begitulah jalannya, begitulah caranya. Ini bukan salahmu. Aku berani banget bilang ini bukan salahmu karena this is major arcana ya. Apa yang ditetapkan untuk dia terjadi, maka itu harus terjadi. Dan yang pasti semua major arcana datang untuk kebaikan dia ya. Kalau seandainya kamu tidak ngomong begitu yang di masa lalu, atau tidak melakukan begitu yang di masa lalu yang membuat dia kemudian menjauhimu, dia tidak akan pernah bisa melihat Wheel of Fortune ini. Dia akan nempel terus ke kamu, berharap terus ke kamu, merasa harus menunggu perubahan sikapmu yang aku lihat tidak akan berubah. Karena kamu pun punya prinsipmu sendiri mengenai situasi tertentu di antara kalian berdua. Ya, so many opportunity will pass by. Yang kasihan kan dia ya. Jadi anggaplah kamu ini kayak menyadarkan dia guys, tentang betapa kerasnya dunia. Oke. Mungkin menyakitkan bagi dia, mungkin itu perlu waktu untuk dia memahaminya, mungkin itu membuat dia jadi seperti ditelan bumi saat ini, gak berani melihat siapapun. But it's the best for them guys. Itu tidak akan menghancurkan, tidak akan membuat mereka seperti yang ada di dalam pikiranmu saat ini ya. Karena kamu ngerasa mereka itu pasti depresi banget, dia ini pasti udah nggak tahu lagi harus berbuat apa dalam hidupnya. Jangan-jangan dia ini malah mau bunuh diri, kamu pikir begitu? No ya. Dia ini sedang ditangani dengan baik, sedang ditangani dengan baik oleh kedua kartu Major Arcana ini. You just continue your journey, your life. Karena untuk keluar dari the Ten of Wands, kamu harus berhenti membuat skenario jelek tentang dia di dalam pikiranmu. Jangan-jangan sekarang udah ngacak-ngacak aspal nih, gak usah kamu pikirin begitu. Let's just pray the best for them ya. Dan kemudian continue your journey, lanjutkan perjalananmu dan gak usah pikir-pikirin dia lagi katanya ya. Kayak healing energy full cycle ini, the world terminate forever. And the two of you just go on, continue the journey, tanpa perlu penyesalan, tanpa perlu merasa bersalah. Oke guys, itu aja yang aku punya untuk kalian. All zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Di readingan kabar dia yang sekarang entah di mana untuk bulan Desember 2023 ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat guys. Sampai ketemu lagi di readingan kabar berikutnya. Thank you very much. Dadah guys.